Setelah perjumpaannya dengan Siti Hawa, Nabi Adam memboyong Siti Hawa ke sebuah daerah di Asia Barat, dan Nabi Adam mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kusnia Malibari. Seperti yang diceritakan semula bahwa, Siti Hawa selalu melahirkan anak yang kembar, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, serta keenam, semuanya kembar berpasangan. Artinya satunya lelaki satunya lagi perempuan, dan hanya Nabi Syitslah yang tidak kembar alias sendiri saat dilahirkan. Pada suatu malam, Nabi Adam mengumpulkan seluruh anak keturunannya, untuk membicarakan perihal Siti Hawa yang sedang mengandung dan mengidamkan makan buah-buahan dari surga. Pada kesempatan itu saat Nabi Adam mengutarakan perihal ini pada semua anak-anaknya. Nabi Adam berkata, "Wahai anakku sekalian, sesungguhnya aku kumpulkan kalian malam ini, karena ada satu hal yang ingin aku sampaikan berhubungan dengan kondisi ibundamu yang saat ini sedang mengandung, dan dia menginginkan memakan buah-buahan dari surga. Aku sampaikan hal ini kepada kalian, karena tidak mungkin jika aku yang memenuhi keinginan ibunda kalian itu, disebabkan oleh kesalahan kami masa itu yang membuat kami dikeluarkan dari surga, maka aku bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang bersedia memenuhi keinginan ibunda kalian?" Seluruh yang hadir pun saling berpandangan, dan salah satu putra dari anak Nabi Adam yaitu Nabi Syits alaihi salam mengajukan diri untuk mewujudkan impian ibundanya. Mendengar hal itu Nabi Adam pun sangat gembira, karena beliau tahu betul sosok anaknya yang bernama Syits ini, dan Nabi Adam pun merestuinya. Namun tak disangka dan tak diduga, pada kesempatan malam itu Kabil juga berdiri, tapi untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Adam. Kabil berkata, "Wahai ayahanda, sebetulnya sudah sangat lama saya pendam perasaan ini, rasa tidak nyaman ini, rasa kecewa ini. Menurut saya, saat ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segala perasaan saya mengenai keputusan ayahanda tentang pernikahan kami." Mendengar pernyataan Kabil, kemudian Nabi Allah Adam menjawab dengan sangat tegas dan bijaksana, "Wahai anakku, seperti yang pernah aku katakan bahwa apa yang aku putuskan, semua itu semata-mata atas perintah Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya." Mendapat jawaban yang demikian, Kabil merasa tidak puas. Dia merasa tidak diperlakukan secara adil. Maka Qabil sengaja memperlihatkan kemarahannya pada malam hari itu dengan meninggalkan acara pertemuan yang diadakan oleh Nabi Adam. Melihat hal ini Nabi Adam pun maklum, sehingga pertemuan malam ini dicukupkan sampai di sini. Kemudian semua yang hadir diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah acara pertemuan malam ini bubar, Nabi Adam pun kembali masuk ke dalam istana dan disambut oleh Siti Hawa. Kemudian dia bertanya tentang bagaimana hasil dari pertemuan malam ini, dan Nabi Adam pun menceritakan bahwa salah satu dari anak-anak mereka ada yang bersedia menyanggupi untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Siti Hawa, dan Nabi Adam juga menceritakan tentang perilaku dan pernyataan Qabil pada malam itu. Mendengar kabar seperti ini Siti Hawa teringat manakala mereka yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa berselisih pendapat tentang tata cara pernikahan yang diterapkan kepada putra-putri mereka. Saat itu Siti Hawa berpendapat bahwa sebaiknya mereka dinikahkan sesuai dengan pasangan mereka seperti Qabil yang lahir kembar dengan Iklimah mereka seharusnya dinikahkan, karena dianggap sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Begitupun Habil, Liter harusnya dinikahkan dengan Damimah dan itulah jodoh mereka sejak dalam kandungan. Namun Nabi Adam tidak setuju dengan pendapat Siti Hawa, karena sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan putra-putri mereka secara bersilangan, maka Qabil harus menikah dengan Damimah, yang artinya perbedaan pendapat mereka ini membuat sedikit pertengkaran dan perselisihan.
keduanya sama-sama memegang prinsip masing-masing sampai pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk mencari keadilan. Kemudian Nabi Allah Adam bermunajat kepada Allah, agar bisa menyelesaikan perselisihan ini dengan baik dan benar. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menengahi permasalahan itu. Jibril berkata, "Wahai Adam, aku diutus oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahan kalian berdua. Allah memberikan kepadaku sebuah benda ini, ia bernama cupu mani astagina, dan engkau diperintahkan untuk meletakkan benihmu pada tutup cupu mani astagina ini, sedangkan Hawa diperintahkan meletakkan benihnya pada tubuh cupu mani astagina. Lalu setelah itu kalian akan mengetahui siapa di antara kalian yang termasuk orang-orang yang benar." Kemudian keduanya melaksanakan perintah Allah, seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada mereka. Selang beberapa hari kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa kembali menengok benih mereka. Ternyata benih Nabi Adam ini berubah bentuk menjadi calon janin, sementara benih Siti Hawa tidak ada sedikit pun perubahan. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi Adamlah yang benar dalam hal ini. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut, sementara malaikat Jibril menyatukan bakal janin Nabi Adam dengan benih Siti Hawa. Dengan demikian maka sempurna bakal janin tersebut menjadi seorang bayi, dan bayi itu yang kita kenal saat ini sebagai Nabi Allah Syits alaihi salam. Dan Nabi Syits inilah satu-satunya anak Nabi Adam yang tidak kembar alias tunggal. Atas kehendak Allah, setelah Nabi Syits menjadi seorang bayi, tiba-tiba datang sebuah angin topan yang sangat dahsyat, yang menerbangkan cupu mani astagina hingga hilang terbawa angin topan. Kemudian malaikat Jibril pun kembali ke hadirat Allah. Mendapati hal ini, Siti Hawa pun akhirnya menyadari kesalahannya, serta mengikhlaskan tentang perihal pernikahan anak-anak mereka, diserahkan atas keputusan Nabi Allah Adam. Di lain tempat, Habil memerintahkan adik-adiknya yaitu Israil, Israwan, Basradewa serta Yasin, untuk menyertai keberangkatan Nabi Syits yang hendak melakukan perjalanan. Mereka mengantarkan Nabi Syits sampai perbatasan wilayah, namun sebelum sampai di perbatasan, rombongan mereka diganggu oleh setan-setan, hingga pada akhirnya pertempuran pun terjadi dan atas izin Allah, setan-setan pun berhasil mereka kalahkan, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan. Sesampainya di perbatasan mereka berpisah dan membiarkan Nabi Syits alaihi salam untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri. Mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Kemudian Nabi Syits melanjutkan perjalanannya sehingga sampai pada sebuah hutan. Nabi Syits bingung menentukan ke arah mana harus melanjutkan perjalanan. Dalam kebingungan ini, beliau memutuskan untuk bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk, lalu beliau berkhalwat selama 40 hari. Pada hari ke-40 datang malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan keputusan, bahwa Allah mengizinkan beliau untuk melanjutkan perjalanan dengan dibimbing oleh Jibril alaihi salam, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju surga. Sesampainya di surga, Jibril kembali berkata, bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan juga kepada engkau setelah pulang dari sini kamu harus menikah dengan seorang bidadari sebagai hadiah atas baktimu kepada kedua orang tua. Bidadari tersebut bernama Dewi Mukan, dan ketahuilah bahwa dari keturunan kalian berdua nanti akan terlahir golongan para nabi dan rasul dan golongan para raja. Dan Nabi Syits pun menerima keputusan Allah. Namun tak disangka ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Azazil yang sejak awal memang mengikuti perjalanan mereka. Sementara itu Nabi Syits mulai memetik buah-buahan yang diinginkan oleh ibundanya dari surga. Setelah dirasakan cukup, maka Nabi Syits segera bergegas pulang dan membawa serta Dewi Mulan kembali ke negeri Kusnia Melibari.
Sesampainya di Kusnia Malibari, beliau pun menyerahkan buah-buahan dari surga kepada Nabi Allah Adam untuk dinikmati ibunya, dan Siti Hawa sangat senang dan bersyukur atas rizki yang Allah berikan. Selang beberapa waktu kemudian Siti Hawa pun melahirkan kembali dua anak kembar laki-laki dan perempuan, yang laki-laki diberi nama Kayu Maras, sedangkan yang perempuan diberi nama Siti Hindu Maras. Dikisahkan pada suatu hari Qabil mendatangi rumah Habil, bertujuan untuk meminta Habil agar menceraikan istrinya. Namun Habil tidak bersedia melakukannya, sambil berkata bahwa dia tidak akan menceraikan istrinya karena dia sangat menghormati keputusan ayahnya dan juga keputusan dari Allah. Mendengar itu, Qabil semakin marah hingga pada akhirnya Qabil menantang Habil untuk melakukan sebuah pertandingan berupa pertandingan berkurban. Ketentuannya adalah korban siapa saja yang nanti diterima oleh Allah, maka dialah yang benar dan yang kalah harus menuruti yang menang. Habil pun menerima tantangan ini, karena dia yakin apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Singkat cerita, pertandingan korban pun dilaksanakan. Seperti kita ketahui, korban siapa yang diterima? Benar, korban yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Melihat kenyataan ini, Qabil tetap masih tidak bisa terima sehingga kemarahannya semakin memuncak, yang mengakibatkan ia membunuh adiknya yaitu Habil, demi mendapatkan Iklimah untuk dijadikan istrinya. Sebenarnya Qabil tidak berniat membunuh Habil. Dia hanya ingin membuat saudaranya pingsan, sehingga dia dapat membawa lari Iklimah. Namun batu besar yang dilemparkan ke kepala Habil tidak hanya melukai, namun berhasil membunuh Habil. Melihat kejadian ini, Qabil menjadi kalap, takut, sedih, bingung, menjadi satu. Apa yang harus dia lakukan atas mayat adiknya ini? Sehingga saat itu pula Allah mengirimkan sebuah tanda berupa dua ekor burung gagak yang saling berkelahi dan salah satunya mati, dan yang hidup menguburkan yang mati itu. Merasa mendapatkan pembelajaran, Qabil pun menguburkan saudaranya seperti yang dilakukan burung gagak. Langsung setelah itu dia kembali ke rumah Habil, serta membawa kabur Iklimah jauh dari negeri Husni Malibari. Di lain tempat Azazil sedang bermunajat kepada Allah, agar ia diberikan seorang putri untuk meneruskan keturunannya, dan Allah mengabulkan doanya, maka dari tubuhnya mengeluarkan cairan seperti peluh yang bercucuran, yang dari tetesan tersebutlah Allah menciptakan seorang putri cantik untuk Azazil yang diberi nama Dewi Dlajah. Sementara itu diceritakan bahwa Dewi Mulan tengah mengandung. Mengetahui hal itu, Azazil pun segera bertindak. Dia membawa Dewi Dlajah untuk ditukar dengan Dewi Mulan yang saat ini sedang hamil, agar anaknya bisa mengandung keturunan dari Nabi Syeds. Singkat cerita, Dewi Dlajah pun akhirnya berhasil mengandung. Menyadari hal ini, Azazil segera menukar kembali Dewi Mulan pada posisinya semula, dan membawa kembali pulang anak perempuannya. Tiba masanya Dewi Mulan melahirkan. Saat itu tepat matahari terbit, Dewi Mulan melahirkan anak kembar. Anak yang pertama memiliki fisik yang sempurna seperti manusia pada umumnya, sedangkan anak yang satunya hanya memiliki bentuk seperti cahaya. Sementara di pihak Azazil, putrinya pun melahirkan di saat matahari terbenam. Dlajah melahirkan seorang anak tunggal, namun wujudnya hanya sebongkah darah yang berkilauan. Melihat ini, Azazil pun tersenyum. Dia tahu apa yang harus dilakukan, hingga dengan cepat Azazil pun menuju ke tempat di mana Dewi Mulan berada. Kemudian dia menyatukan darah yang berkilauan itu dengan tubuh cahaya dari salah satu anak yang dilahirkan oleh Dewi Mulan, hingga anak tersebut memiliki tubuh fisik namun tetap memancarkan cahaya yang terang. Pearl